Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang sekali pada pagi hari ini Lose Yuli dan Lose Hermanus berjumpa lagi dengan adik-adik semua di kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah adik-adik semua, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Lose Hermanus. Ya, adik-adik yang di rumah kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik semua, Lose harap hari ini adik-adik semua penuh sukacita. Ada senyuman manis di wajah adik-adik semua. Kita akan angkat satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik, kita akan mendengarkan satu pujian dari teman kita. Silahkan. Halo semua, saya Ferdi akan membawakan sebuah pujian yang berjudul Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih adik-adik semua yang telah mempersembahkan pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang ingin mempersembahkan pujian, adik-adik boleh menghubungi Lose Stefanus.
Nah adik-adik semua, Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan kita menciptakan dunia ini dengan begitu indahnya. Dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan menciptakan dunia ini dengan begitu sempurna. Adik-adik semua, kita akan mengingat kembali hari penciptaan Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Hari Penciptaan. Hari pertama itu terang, hari kedua cakrawala, darat, laut, dan tumbuhan. Itu hari ketiga, hari keempat penerang, hari kelima burung-burung, dan ada juga ikan-ikan, hewan darat dan manusia. Itu hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Hari pertama itu terang, hari kedua cakrawala, darat, laut, dan tumbuhan. Itu hari ketiga, hari keempat penerang, hari kelima burung-burung, dan ada juga ikan-ikan, hewan darat dan manusia. Itu hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Hari ke-7 istirahat. Hari ke-7 istirahat. Nah adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Lose Bastian. Halo adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin sertai setiap kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah Minggu Lovely yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan Lose Stefanus pada pagi hari ini. Sebelumnya, Lose ingin mengucapkan terima kasih untuk Lose Bastian yang telah berdoa. Adik-adik, di saku Lose Stefanus ada sesuatu. Apa ya? Apakah terlihat? Oh, tidak, tertutup oleh jari Lose Stefanus. Nah, ini dia. Huruf M. Nah, adik-adik, dari huruf M ini bisa menjadi kata terkait ibadah. Bisa menjadi apa aja ya? Bisa menjadi kata minggu, mengucap syukur, memuji Tuhan. Dari huruf M ini bisa menjadi kata-kata yang tadi itu adik-adik. Mungkin bisa menjadi kata yang lainnya. Ngomong-ngomong mengucap syukur adik-adik, hari ini Lose akan cerita tentang kebaikan Tuhan, di mana kita dapat bersyukur setiap hari. Apakah itu? Adik-adik, Lose mau bertanya nih, coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Adakah benda yang terbuat dari kayu? Mungkin kursi, atau mungkin meja. Tahukah adik-adik dari mana benda-benda ini berasal? Nah, ini adalah berasal dari pohon-pohon yang ada di hutan. Lalu pohon tersebut ditebang dan diolah menjadi kursi, ada yang menjadi meja, dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik, tahukah kalian dari mana berasalnya pohon tersebut sebelum diolah menjadi meja, menjadi lemari, menjadi kursi, dan lain-lain yang ada di rumah kalian? Jadi begini ceritanya adik-adik. Dahulu Allah menciptakan dunia ini. Kisah ini ada di dalam Alkitab. Allah menciptakan terang. Coba apa manfaatnya terang? Dengan terang
kita dapat berjalan dari satu tempat ke tempat lain tanpa takut terperosok di dalam lubang. Coba, apa manfaatnya gelap? Dengan gelap, dengan malam, kita dapat istirahat, dapat tidur dengan baik. Dan berlanjut, Allah juga menciptakan langit, ada udara yang segar, kemudian Allah menciptakan air yang berkumpul sangat banyak. Apakah itu? Yaitu air laut yang memisah dengan daratan. Jadi ada laut, ada daratan, semuanya Tuhan ciptakan. Coba kalau semuanya air, kita mau berpijak di mana adik-adik? Atau semuanya daratan, kita nggak dapat ikan dari laut kan? Setelah itu Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, sehingga di sana tumbuhlah berbagai pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan adik-adik. Semuanya itu telah Allah sediakan. Namun kok ada yang kurang ya? Air laut sudah, pohon-pohonan sudah, udara segar sudah. Apalagi ya yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan binatang-binatang adik-adik. Baik itu binatang di air tawar ataupun di air laut, semua Tuhan ciptakan. Bukan hanya di air, Tuhan juga ciptakan binatang-binatang untuk hidup di darat. Tuhan juga ciptakan binatang yang bisa terbang di udara. Apakah itu? Yaitu burung. Semua telah Tuhan siapkan tempatnya. Binatang-binatang yang makan daun-daunan, buah-buahan, Tuhan ciptakan hidup di darat. Coba kalau hidupnya di air laut, gimana dia mau makan buah-buahan atau daun-daunan? Atau coba ikan hidupnya di darat. Nggak bisa, karena itulah Tuhan menciptakan semuanya itu pada tempatnya masing-masing. Baik yang hidup di air, hidup di darat, ataupun yang hidup bisa terbang. Semua telah Allah ciptakan dengan begitu baik adik-adik, begitu indah semuanya. Tapi apalagi ya yang kurangnya adik-adik? Apalagi ya yang Tuhan ciptakan? Oh ya, Tuhan menciptakan siapa coba pada hari ke-6. Dalam kisah Alkitab Tuhan menciptakan apa ya? Ya, Tuhan menciptakan manusia, kita semua adik-adik, sebagai ciptaan yang paling berharga di antara semua yang Tuhan ciptakan. Ih, keren banget ya Tuhan itu. Betul-betul hebat. Gimana enggak adik-adik? Sebelum kita ada nih, segala sesuatu telah Tuhan siapkan. Kita kan butuh minum ya adik-adik ya. Dari air tawar. Dan itu Tuhanlah sediakan. Kita juga butuh makan, bukan? Semua juga Tuhan telah siapkan. Ada pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan untuk dimakan pada waktu itu. Tempat daratan yang baik untuk ditinggali pada waktu itu. Semua telah Tuhan siapkan. Dan tahukah kalian? Semua itu bukan hanya pada waktu itu. Kehidupan tersebut berlanjut adik-adik sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini. Di mana kita bisa melihat karya Tuhan yang begitu indah, karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian lihat di luar rumah kalian. Kalian bisa lihat pohon-pohon bukan? Semuanya bisa tumbuh dan hidup karena Tuhan yang memberi hidup. Kalian mungkin pergi ke tempat wisata melihat pemandangan yang indah-indah. Melihat alam yang begitu indah, semuanya tumbuh dan hidup dengan baik. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang membuat segala sesuatu tersebut ada, bertumbuh, dan hidup. Nah, adik-adik, tadi Lose katakan bahwa kita ini manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga.
Betapa kita bersyukur adik-adik kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaannya paling berharga di antara semua ciptaan Tuhan lainnya. Setelah kita mengetahui bahwa segala sesuatu Tuhan Yesus yang menciptakan, lalu apa yang kita lakukan adik-adik? Apakah kita dengan bebas hanya menikmati saja? Tidak adik-adik. Mari adik-adik kita belajar bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita nikmati setiap hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk udara segar yang dapat kita hirup setiap hari. Sama seperti manusia pertama yang Tuhan ciptakan untuk merawat kehidupan pada waktu itu adik-adik. Mari kita juga bukan hanya menikmati, tetapi kita juga merawat apa yang ada di sekitar kita sebagai anugerah daripada Tuhan untuk kita nikmati. Caranya gimana loh? Apa iya kita harus ke hutan, ke kebun, ke gunung untuk merawat tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan? Enggak juga adik-adik. Kita bisa merawat lingkungan di mana kita berada. Caranya seperti apa? Supaya lingkungan tersebut tetap baik. Kita ada di rumah yang kita tempati setiap hari. Mari adik-adik kita jaga kebersihan rumah kita. Banyak sampah, mari kita sapu, kita bereskan, buang ke tempat sampah. Atau ketika kalian ada di sekolah, kalian mungkin bawa makanan dari rumah, beli jajan, bungkusnya yang mesti dibuang, jangan dibuang sembarangan adik-adik. Jangan dibuang, udahlah di parkiran, udahlah di pot tanaman. Jangan, tetapi buanglah sampah-sampah tersebut pada tempat sampah yang telah disediakan. Itulah cara kita menjaga lingkungan di sekolah maupun yang ada di rumah. Atau ketika kalian adik-adik pergi liburan nih ke tempat wisata, ke alam. Mari adik-adik bukan hanya mengagumi, wah indah banget ya alam ini, pemandangan ini. Tetapi mari kita juga turut menjaganya. Caranya jangan buang sampah sembarangan. Tetapi buanglah setiap sampah tersebut pada tempatnya. Supaya lingkungan tetap bersih, tetap baik, tetap sehat sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang dapat kita nikmati dan kita syukuri adik-adik. Nah adik-adik saya juga mau ingatkan nih ya. Bersyukur bukan hanya apa yang kita miliki, apa yang kita lihat setiap hari, lingkungan sekitar kita. Tetapi adik-adik jangan lupa adik-adik bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk karya penebusan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tuhan Yesus menebus hidup kita dari dosa adik-adik. Itu adalah hal yang luar biasa yang kita rasakan daripada kebaikan Tuhan. Mari adik-adik selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oke? Saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Kau Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh melihat segala ciptaan Tuhan yang begitu baik, yang begitu indah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersyukur Tuhan menjadi bagian yang Tuhan ciptakan, terlebih lagi menjadi ciptaan yang berharga di mata Tuhan dibandingkan ciptaan yang lainnya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami senantiasa ingat akan kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.